Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Marilah syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya yang diberikan kepada kita semua. Sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi kekuatan, diberi rezeki dan lain-lain yang merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah rasa syukur ini kita ikrarkan bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan, sampai hari ini kita belum bisa belajar secara tatap muka karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan, karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berskala mikro atau lebih ketat lagi, sehingga sampai hari ini kita harus menahan diri dulu ya untuk belajar secara tatap muka. Namun meskipun kita belajar secara daring atau online, jangan sampai mengurangi semangat Anda semua ya untuk belajar. Ini semua sama yang dialami oleh anak-anak yang ada di Indonesia. Tidak hanya oleh kita, tidak hanya oleh kalian ya. Tapi tetap semangat untuk belajar. Nah, anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan, mengawali pembelajaran pagi hari ini, marilah kita mulai bersama dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kelancaran, diberi kemanfaatan, dan ilmu yang kita pelajari membawa keberkahan bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Berdoa mulai. Selesai. Ya anak-anakku, untuk hari ini pelajarannya PKN masih melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu terkait dengan unsur-unsur budaya. Materi kali ini adalah terkait dengan unsur budaya. Nah, unsur budaya itu ada berapa? Unsur budaya itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Jadi unsur budaya itu ada 7. Nah, apa saja 7 unsur budaya itu? Kita lihat pada tayangan berikut ini. Oke. Unsur budaya yang pertama itu adalah bahasa. Jadi bahasa merupakan alat komunikasi manusia. Jadi sebagai bentuk komunikasi hubungan antara yang satu dengan yang lainnya itu menggunakan bahasa, karena tanpa adanya bahasa tidak akan bisa dimengerti apa yang disampaikan maupun apa yang ingin diketahui. Jadi ini budaya merupakan faktor yang sangat penting di dalam unsur budaya ini karena merupakan alat komunikasi. Nah, kemudian yang kedua, unsur budaya yang kedua adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan adalah pengetahuan masyarakat seputar alam sekitarnya, terkait kondisi geografis. Geografis itu tak suatu wilayah ya. Kemudian terkait dengan flora. Flora itu adalah tumbuh-tumbuhan. Dan fauna, ini adalah hewan. Terkait dengan waktu, hingga sifat dan tingkah laku manusia, ini adalah sistem pengetahuan. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Apa sih sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial? Ini biasanya merupakan bentuk kekerabatan ya, meliputi kekerabatan. Keluarga ya, kekerabatan itu keluarga. Kemudian asosiasi. Asosiasi itu adalah perhimpunan atau perkumpulan. Kemudian sistem kenegaraan. Kemudian sistem kesehatan hidup dan perkumpulan. Ini adalah yang dimaksud dengan sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Contoh sederhananya apa? Di lingkungan kita biasanya ada yang
namanya Karang Taruna, yaitu organisasi para pemuda dan pemudi. Oke. Kemudian yang keempat anak-anak adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Dalam melangsungkan hidupnya, manusia membutuhkan berbagai perlengkapan untuk mempermudah kehidupannya. Nah, perlengkapan ini diperoleh dari belajar ilmu pengetahuan. Kemudian ilmu pengetahuan itu disandingkan dengan teknologi, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menciptakan suatu perlengkapan atau peralatan hidup. Nah, inilah. Nah, anak-anak, kemudian unsur budaya yang kelima itu adalah, ini jangan lihat angkanya yang di atas ya, ini yang di bawah, yang di dalam. Sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian itu adalah sistem atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem mata pencaharian itu adalah merupakan cara penghidupannya, cara bekerjanya ya, dalam memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya adalah sistem mata pencaharian sebagai petani, pedagang, ya, sebagai wira swasta, sebagai nelayan, sebagai pegawai. Nah, ini adalah namanya sistem mata pencaharian. Nah, anak-anak, kemudian yang keenam adalah sistem religi. Tahu ya religi? Religi itu adalah sesuatu yang bersifat kepercayaan tentang suatu agama, itu namanya religi, religius, keagamaan. Nah, bentuk unsur religi dalam kebudayaan adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kepercayaan terhadap dewa-dewa. Kemudian animisme dan dinamisme. Nah, di dalam ajaran agama kita, ajaran agama Islam itu adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di dalam ajaran agama yang lain, misalkan Hindu, Buddha, itu adalah kepercayaan terhadap dewa-dewa. Kemudian animisme dan dinamisme ini adalah kepercayaan nenek moyang bangsa Indonesia. Ini adalah sistem religi yang kita kenal di dalam kebudayaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesenian. Kesenian dapat diartikan sebagai hasrat manusia terhadap estetika. Apa itu estetika? Estetika itu adalah sesuatu yang bersifat indah atau keindahan, nilai estetikanya, nilai keindahannya. Jadi kesenian itu merupakan hasrat manusia terhadap estetika atau nilai-nilai keindahan. Nilai-nilai keindahan itu diwujudkan dalam apa? Ya dalam seni musik, kita seni tari, kemudian seni rupa. Karena apa? Dalam mentakan bentuk kesenian itu terdapat 3 garis besar, yaitu seni rupa, seni suara, dan seni tari. Itu adalah garis besar bentuk kesenian yang kita kenal. Nah, anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan, saya kira itu untuk materi hari ini. Silahkan dicatat ya sebagai materi tambahan atau melengkapi dari buku paket yang kamu miliki. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nanti dipelajari, setiap materi kamu pelajari kembali, kemudian sebagai bahan-bahan dalam mengikuti penilaian, baik itu penilaian harian maupun penilaian akhir. Saya kira itu bisa ucapkan terima kasih atas atensi kalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Ustaz kurang berkenan. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.